Yang saya takutkan itu, Pendeta Yosua Muhammad Yasin ini menjadi daftar pencarian orang bukan karena pembakaran gereja yang pernah dia lakukan dulu sebelum menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi saya pikir mungkin bisa jadi karena program misi yang dia lakukan, ya. Karena beliau sering membawa sembako kepada saudara-saudara kita yang muslim, ya. Dan mereka mengklaim itu adalah sebagai misi kristenisasi. Ayo mari kita lihat. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, terakhir ini kita dihebohkan dengan sebuah berita kalau Pendeta Yosua Muhammad Yasin menjadi buronan polisi atau menjadi daftar pencarian orang, ya kan? Saya melihat ini dibahas oleh Yusuf PI ya di channelnya teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang menjadi alasan polisi ya menjadikan Yosua Muhammad Yasin ini menjadi buronan atau orang yang mereka kejar-kejar ya. Namun kita coba melihat terlebih dahulu teman-teman ya. Seorang pendeta Yosua Muhammad Yasin ya, kita melihat bahwa beliau sering menyampaikan kesaksiannya di channel-channel YouTuber Kristen atau Kristuber, dan beliau mengaku bahwa dirinya adalah seorang murtadin ya, biasa dikenal seperti itu, atau lebih tepatnya adalah orang yang dulunya beragama Islam tapi kemudian berpindah agama ke agama Kristen, atau lebih lagi ke hal yang lebih rohani, yaitu beliau ini adalah seorang yang sudah menjadi pengikut Kristus, ya kan? Sekali lagi, beliau ini dikabarkan menjadi DPO, ya, sedang dikejar-kejar oleh polisi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa saat ini Pendeta Yosua Muhammad Yasin tidak lagi ada di tempatnya yang biasa dia tinggal beberapa waktu yang lalu bersama dengan keluarganya. Beliau pernah bersaksi di channel ini juga dan beberapa channel-channel Kristen yang lain, ya kan? Pernah bersaksi kalau dia adalah seorang mantan muslim, ya, dan juga pernah menyampaikan kalau beliau adalah seorang mantan guru agama Islam. Bahkan juga beliau pernah menyampaikan kalau beliau ini adalah pernah membakar 3 gereja. Ya, hanya saja saya tidak begitu hafal gereja-gereja mana saja yang pernah dibakar oleh beliau ini, ya kan? Dan saya juga kurang tahu apakah itu memang benar atau tidak. Karena bagi saya, ya, saya tidak terlalu penting soal itu, ya. Yang lebih penting adalah bagaimana dia menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Kalau mungkin ada yang merasa dirugikan dengan kesaksian beliau, ya kan? Atau mungkin ada pihak gereja yang merasa setelah mendengarkan kesaksian Pendeta Yosua Muhammad Yasin ini meminta agar beliau ini bertanggung jawab, yaitu adalah urusan mereka. Tetapi beliau jelas ya mengatakan dalam kesaksiannya bahwa saat ini dia sudah menjadi pengikut Kristus. Bahkan bukan hanya sekedar itu, dia juga sudah menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta, ya kan? Katanya yang saya dengar dari beberapa video itu dikatakan bahwa alasan polisi untuk mengejar Pendeta Yosua Muhammad Yasin ini adalah oleh karena kesaksiannya yang mengatakan ada gereja pernah dibakar.
Saya kurang ngerti teman-teman. Sebenarnya Yosua Muhammad Yasin ini sudah lama menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Tetapi kenapa kok dari pihak gereja tidak pernah kita dengarkan mereka merasa dirugikan sehingga mereka melaporkan pendeta Yosua Muhammad Yasin ini dengan pembakaran gereja yang dilakukan oleh pendeta Yosua Muhammad Yasin. Kita tidak pernah mendengarkan berita seperti itu, ya. Tapi apakah mungkin, ya? Apakah mungkin baru di 2023 ini, ya, 2023 ini mereka baru mau melaporkan pendeta Yosua Muhammad Yasin, atau justru ada pihak ketiga, ya, yang mungkin merasa tidak senang dengan program-program yang dilakukan oleh pendeta Yosua Muhammad Yasin selama ini. Kita tahu bahwa pendeta Yosua Muhammad Yasin dari postingan-postingannya di channel YouTube-nya, beliau seringkali melakukan kunjungan ke beberapa pesantren kalau saya tidak salah, dan juga ingin melakukan kunjungan di tempat-tempat yang memang di sana bukan orang Kristen yang ada, tapi ada yang Muslim, ya. Tapi bagi saya itu tidak aneh, ya, dan saya tidak heran karena setahu saya dengan cerita yang disampaikan oleh beliau di dalam kesaksiannya itu, ya, bahwa keluarganya masih ada yang Muslim. Jadi wajar saja kalau misalnya pendeta Yosua Muhammad Yasin ini masih ada komunikasi dengan saudara-saudara kita yang Muslim seperti begitu. Dan di sana dia seringkali yang membawakan berkat, ya, membawakan mungkin seperti sembako dan sebagainya. Nah, jadi inilah yang membuat saya terpikir jangan-jangan inilah yang membuat beberapa dari kawan-kawan kita sebelah di channel-channel Muslim, ya, mungkin tidak senang. Bisa jadi mungkin seperti begitu, karena menurut mereka dengan pendeta-pendeta atau misionaris-misionaris membawakan sembako seperti beras, Indomie dan sebagainya, itu adalah sebuah misi kristenisasi. Ya, sebenarnya bukan. Tapi memang orang Kristen itu diajarkan mengenal dan melakukan yang namanya kasih, ya. Jadi kalau misalnya kami masih punya berkat untuk bisa dibagikan kepada orang lain, maka kami harus melakukan itu, ya, kepada siapapun juga, ya, baik kepada sesama kami orang Kristen dan juga kepada, ya, orang yang tidak beragama Kristen. Dan sekali lagi itu bukan dengan tujuan untuk mengkristenkan orang yang bukan beragama Kristen, tidak. Tapi itu adalah ajaran Alkitab, ajaran Kristus bagi kami, bahwa kami harus mengasihi setiap orang, ya. Jadi teman-teman, kita nggak tahu mana kebenarannya, kenapa pendeta Yosua Muhammad Yasin menjadi daftar pencarian orang atau dikejar-kejar oleh polisi. Apakah memang karena masalah pembakaran gereja yang pernah dia lakukan dulu sebelum menjadi pengikut Kristus, atau mungkin karena program-program misi yang dilakukan oleh pendeta Yosua Muhammad Yasin setelah menjadi pengikut Kristus. Kita belum tahu kepastiannya, hanya yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, ayo mari kita berdoa. Saya percaya bahwa orang yang setia kepada Tuhan pasti ada dalam lindungan Tuhan. Dan tentunya kalau ini memang benar sudah menjadi DPO beliau pendeta Yosua Muhammad Yasin, seharusnya polisi dalam hal ini juga harus mempertimbangkan, ya, dan benar-benar menggali, ya, alasan apa dan bagaimana sebenarnya kenapa sampai pendeta Yosua Muhammad Yasin ini, ya, harus ditahan, ya, dan harus dilaporkan seperti begitu. Sekali lagi dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk membela, tetapi ya kalau misalnya memang itu benar ada alasan, ya, yang memang membuat dia sudah melanggar yang namanya aturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia ini, ya oke. Tapi saya ingatkan, jangan juga hanya melihat, ya, murtadin-murtadin yang selama ini melakukan
yang namanya tugas mulia untuk penginjilan, ya. Tetapi mari juga lihat, ya, mereka pendakwah, penceramah yang saya lihat masih saja ada yang sampai saat ini, ya, menghina, ya, dan memutarbalikkan firman Tuhan atau Injil Kristus itu sendiri. Sebab itu, untuk saudara kami Kristen, mari kita doakan semoga saja kehendak Tuhan yang terjadi atas semuanya, ya. Dan untuk saudara kami yang Muslim, ayo, kita boleh berbeda agama, tetapi sebenarnya kita bukanlah musuh. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati.